Kontroversi dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas seiring pengakuan dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang menyebut telah mengetahui siapa sosok pembuat dokumen akademik tersebut. Dalam konferensi pers yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Senin 21 Juli, Roy secara terbuka mengungkap inisial pelaku sebagai Mr. P. Roy yang kini berstatus terlapor dalam kasus pencemaran nama baik usai dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 tetap bersikukuh bahwa ijazah Presiden ke-7 RI itu tidak autentik. Ia bahkan menuding Mr. P sebagai pihak yang turut melaporkannya bersama ahli digital forensik Rismond Sianipar ke pihak kepolisian. Menurutnya Mr. P ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan karena membuat laporan jam 1 malam. Lebih lanjut, Roy mengklaim bahwa seluruh informasi mengenai dugaan pemalsuan ijazah tersebut bersumber dari mantan anggota Badan Intelijen Negara Kolonel Infanteri Sri Rajasa Chandra. Polemik ini bukan kali pertama mencuat. Biter Suryadi, mantan politisi PDIP, menjadi tokoh awal yang mengangkat isu tersebut ke ruang publik. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada 27 Juni 2025, Biter bahkan menyebut semua dokumen pencalonan Jokowi saat Pilkada Jakarta 2012, termasuk ijazah, dibuat di kawasan Pasar Pramuka Pojok Jakarta Pusat. Tak lama setelah pernyataannya itu, Biter diberhentikan dari jabatannya sebagai tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dalam surat pemecatan disebutkan alasan pemecatan adalah pelanggaran kode etik dan kinerja yang tidak sesuai, tanpa merinci pelanggaran yang dimaksud. Identitas Mr. P yang dimaksud Roy memang belum terkonfirmasi, namun publik menduga bahwa sosok tersebut adalah Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa dan PDTT. Dugaan ini menguat lantaran Paiman dan kuasa hukumnya Farhad Abbas baru-baru ini melaporkan Roy Suryo dan rekan-rekannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, serta pemerasan. Menanggapi tudingan sebagai pencetak ijazah palsu Presiden, Paiman membantah keras tuduhan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa laporan terhadap Roy Suryo, Rismond, dan Hermanto dilayangkan atas pencemaran nama baik dan berita bohong. Adapun laporan pemerasan menurutnya khusus ditujukan kepada Bitor. Paiman mengklaim Bitor sempat meminta uang 20 juta, meski yang ia berikan hanya 15 juta melalui transfer. Tidak hanya melaporkan ke kepolisian, Paiman juga mengajukan gugatan perdata terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum atas tuduhan keterlibatannya dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.